Kota Medan. Dalam kampus Merdeka ini kebebasan itu diberi SKS sehingga akan mengurangi tidak masalah SKS daripada disiplin ilmu di Kordia. Kalau tidak pakai SKS silakan. Tidak masalah. Menurut aku gini, ya, di mana salahnya misalnya kalau misalnya mahasiswa teknik itu belajar komunikasi? Tidak ada salah. Nah itu makanya kenapa kalau komunikasi itu dibikin SKS-nya nggak boleh? Karena pasti kan SKS itu sudah dibatasi. Mungkin gini, sorry aku potong ya. Mungkin yang dimaksud Ludi itu karena dia ngambil di luar masuk dalam hitungan SKS. Sehingga SKS yang kompetensi dia sendiri jadi berkurang. Nah mungkin itu aja dibatasin. Jadi SKS kompetensinya tidak boleh kurang dari sekian SKS. Boleh ditambah ini di luar. Kalau mau kita tinjau kembali, Rus, mata kuliah mahasiswa dari semester 1 sampai semester 3 itu, kalau nggak salah saya, itu nggak ada gunanya tuh. Pelajaran-pelajaran SMA tuh diulang kembali. Ilmu budaya, dasar, apa itu? Iya. Ah itu yang dulu buang SKS itu. Itu satu ya. Itu satu. Kedua, ini perlu juga ini nyata ini. Ini apa namanya kisah nyata. Aku backgroundku S1ku pertanian. Nah sekarang mau dipertanyakan sejauh apa sih yang bisa kuaplikasikan ilmu pertanianku, mungkin baru sekarang lah di hidroponik, ya kan? Tetapi kadang-kadang begitu kita kuliah dilempar ke masyarakat. Jadi background edukasi kita itu hanya menjadi modal analytic of thinking bahwa kita pernah di perguruan tinggi, ada yang seperti itu. Kita nggak usah bohong lah, kita lihat aja di pasar sekarang di pasar kerja. Sampai-sampai ada istilah IPB itu institut fleksibel banget. Kenapa? Anak-anak IPB kerjanya di mana? Kerjanya di bank, di ini, di itu dan seterusnya. Jadi juga yang bilang tuh IPB tuh Institut Pers Bogor. Institut dites jadi wartawan tuh lulus semua pertama di IPB. Anak-anak. Jadi nggak usah kita kalau aku nggak terlalu Ludi nggak terlalu alergi sih sebenarnya. Tapi dengan pembatasan lah. Jangan nanti dia sebagai sarjana teknik atau sarjana pertanian ilmu-ilmu yang kompetensi dia terlalu sedikit, yang lebih banyak malah ilmu yang lain ya. Kalau aku ini termasuk pelacuran. Dia mau lihat aku melacu apa? Ini yang udah kelihatan mukanya dua nih, si Ishari, Bang Halis. Udah kita lempar ke kalian dulu lah. Udah mau melaju atau enggak? Sekarang begini ya, kalau masalah kebijakan ya, kalau di Medan ini apapun yang disampaikan oleh orang Medan yang berani mengatakan ke Pak Menteri itu bukan Bapak Wah, dia bilang apa? Wah Menteri tak usahlah banyak-banyak terlalu banyak konsep pemikiran atau apapun. Wah disebutnya orang Medan itu paling ngeri kalau membilangkan apa. Kalau tak sure dia wah. Tapi kawan tuh belum nyawa wah lagi. Hah? Ya wah itu kan tidak harus tua lah. Tapi muda kali ya wah. Wah itu tidak harus muda is. Wah muda tapi wah enggak. Wah kali. Maksud Bang Cali. Wah tua. Waktu maksud Bang Cali wah itu. Wah gitu. Wah. Barangkali itu ada rasa kegeraman itu ya kan. Kalau sudah bilangnya sudah wah tuh ada unsur kegeraman di sini. Tapi aku menangkap apa yang dikatakan Dudi tadi tentang merdeka ini kan begitu ya. Entah bagaimana kaitannya sama lapangan merdeka, kita belum tahu lah ke sana arahnya kan begitu ya. Tapi yang pasti ini kalau dari apa yang dibahas tadi itu kan bahwasannya kampus merdeka ini kelihatannya khusus kepada S2-nya ya kan begitu ya. Aku udah 49 tahun ninggalkan kampus ya, tak jadi pemikiran lah sama aku itu apakah itu mau merdeka, mau tak merdeka, independen atau apapun terserahkan gitu ya. Karena udah lama kali aku tinggalkan. Lebih enak aku di MPC ini lagi bicara. Lebih hebat aku sarjana aku lagi dari sini kan begitu. Ya, mantap. Ilmu ekonomi aku dapat, ilmu komunikasi aku dapat, ya sosial dapat di sini kan begitu. Hebat sih hari ini kan begitu kalau pikir. MPC ini adalah kampus yang betul-betul bisa mengolah kita kan begitu. Nah, tadi kalau kita merasakan bahwa kita ini semua serba tanggung, ya Ludi, ya kalau Ludi tadi mengatakan bahwa anak S1 misalnya dia di pertanian. Kemudian dia untuk S2-nya dia ngambil komunikasi kata Ahmadi. Ada salah. Kalau aku bilang salah, kita tak akan pernah semua serba tanggung jadinya. Padahal di S1 itu kita memperdalam ilmu teknik misalnya.
untuk di tingkat di S2-nya itu kan untuk lebih mencerdaskan, memperdalam lagi di situ kan. Masa kita pindah ke komunikasi pula lagi? Berarti di komunikasi itu tak perlu kita ambil di S1, ambil di S2 saja. Bang, aku potong dikit Bang. Ini aku gak setuju juga dengan statement Abang. Jadi aku ini lulusan fakultas, aku ini lulusan fakultas. Tunggu dulu. Tapi bukan wak kan, bukan wak kau lakukan. Jadi aku ini lulusan fakultas pertanian. Hobiku penyiar. Ya, begitu aku tamat, aku kerja di marketing. Kemudian kulihatlah di marketing. Gak bisa aku menggunakan ilmu pertanian untuk jual mie instan. Lama-lama aku lihat karir orang meningkat. Wah, ini harus meningkat juga aku. Aku ngambil S2, tapi bukan di pertanian. Nah, kenapa? Ya, tapi itulah merdeka. Itulah merdeka tadi kan. Kalau kita mau bicara itu merdeka, hak untuk kita memilih kan begitu. Hak untuk kita. Kan kebetulan aja Anda itu mau bekerja ke perusahaan itu. Tapi kalau memang betul-betul kita betul-betul memikirkan bahwa saya ini orang pertanian, pulanglah ke kampung, bentuklah pertanian di sana. Itu kan jauh lebih apalagi. Tapi kan tuntutan kita. Aku rasa ini klise, ini klise. Mari kita lihat tuntutan kehidupan. Maka kita masuk ke pekerjaan yang bukan bidang kita sebenarnya. Betul bang. Jadi begini, kesalahannya begini. Mari kita lihat ke perjalanan hidup kita. Betul. Setamat kita SMA, tahu kita mau kemana? Enggak tahu. Orang tua bilang pergi masuk kedokteran. Dalam hati kita, aduh tak cocok. Ya, waktu aku tamat SMA, aku kepingin jadi arsitek. Karena aku tahu kekuatanku di gambar. Tapi karena tidak boleh berangkat ke Jawa, hanya boleh di Medan saja. Yang Medan itu hanya ada fakultas teknik. Yang dekat dengan arsitek adalah sipil. Mau ambil sipil. Mulai masuk perhitungan, pusing kepala. Tapi kalau menggambar-gambar itu, paksa segala macam, itu jago aku. Satu saat aku paksa diriku dan mentok. Mentok, karena lebih banyak perhitungan dari fakultas teknik sipil itu. Ya, kita beda berapa tahun lah dengan Budi dengan Jaya. Iya. Nah, akhirnya aku mencari escape. Aku harus keluar dari lingkungan yang tidak nyaman ini. Karena aku tahu kalau aku paksa aku di sini, bisa aku dapat gelar insinyur. Tapi belum tentu aku punya pengetahuan keinsinyuran yang benar. Aku cari escape. Kemudian aku bagus di MPC aja ya. Jadi gini, kita tanya. Sekarang kau tanya itu si Jaya itu sekarang apa profesinya? Nah, ya, tunggu. Aku biarkan. Ini satu contoh lagi. Nah, aku carilah di mana aku bisa nyaman. Ini konsepnya mungkin dari dulu belum terpikir bahwa begini. Kita ini sebenarnya hidup ini mau melakukan hobi kita dan hobi kita dibayar. Nah, hobiku waktu itu nulis dan aku dibayar. Nah, masuklah aku waspada. Jumpalah Madi di sana. Dan lihat sampai sekarang aku sudah jalan on the right track. Aku rasa. Aku udah nulis 21 buku. Ya. Yang mungkin kalau aku jadi insinyur dulu, mungkin satu buku tak bisa ketulis. Betul. Nah, jadi ini klasik. Ini sangat klasik persoalannya. Ya, jadi kalau tadi kita bilang, ya Madi bilang orang dari fakultas eksak kemudian belajar jurnalistik, why not? Kenapa? Itu yang pernah dibilangkan oleh almarhum Sorry Siregar kepada penulis itu. Orang pada dasarnya harus bisa bercakap dan menulis. Nah, itu yang penting. Jadi kalau kita lihat Ki Atmadi ya, ini ada beberapa aku lihat memang yang kebetulan sinkron. Jadi background education dengan profesinya itu kayak si Ludi jadi dosen di teknik misalnya. Aku nggak tahu si Atmadi ya dulu S1-nya apa, tapi dia kan sempat ngajar di komunikasi. Mudah-mudahan aja memang itu inline dengan dia punya background edukasi. Nah, Ishari, nah kalau kan kemarin juga bahas mengenai Bang Halis kan, sekolahnya kalau nggak salah aku dulu apa di Jogja. Saya 2 sampai 2 di sana kan begitu. Akhirnya yang ketiga baru diusulkan begitu. Iya. Jadi aku mau kasih tahu begini, ada satu untuk ini bukan mempertahankan diri ya. Pada saat aku kerja, aku kayak tadi bilang, kadang-kadang talenta kita baru ketemu itu setelah kita tamat kuliah. Baru sadar gitu ya. Jadi pada saat itu ternyata aku punya talent itu adalah sebagai orang pembisnis. Pada saat itu aku diajar oleh seorang mentor, aku tanya, ulang Pak, salah nggak sih saya ini insinyur pertanian loh.
Tapi sekarang saya malah ngajar mengenai ilmu bisnis. Dan saya memimpin perusahaan. Apa dia bilang? Ini ingat sampai sekarang. Dia bilang, Bapak kalau kuliah di pertanian, kalau ketemu orang-orang misalnya di kebun bicara atau di peternakan, ngomongnya sama hewan, sama pohon kayu, atau sama orang. Dia bilang sama orang. Nah, apa bedanya hari ini? Bapak mau manage orang untuk mencapai sesuatu tujuan. Jadi ilmu itu diambil. Mungkin secara spesifiknya hilang lah ya. Skill aku di pertanian. Makanya sekarang aku hidupkan lagi skill itu sedikit di hidroponik. Jadi masih tetaplah pertanian kembali ke habitat. Cuma begini kan, begini ya. Idrus banting setir setelah tamat. Ya, setelah tamat S1, oke, silakan aja. Apalagi kalau beliau tidak berkecimpung di dunia perguruan tinggi yang meminta linear pendidikan itu. Tapi ini kan mahasiswa baru masuk. Cuma ya kita tertarik dengan apa yang pernah distatementkan oleh Mas Menteri ini. Kita tidak perlu gelar. Apa artinya gelar? Itu pernah dia sebutkan. Lalu tidak perlu akreditasi perguruan tinggi. Ini aneh kan? Sebenarnya aneh ya, Pak. Terus terang saja saya jujur sebagai orang perguruan tinggi. Kalau gitu ya nggak usah ada fakultas. Cukup Universitas Sumatera Utara misalnya. Gado-gado lah di situ semua, berapa di bawah itu. Tapi ini kenapa ada di fakultas teknik, lalu teknik ada lagi mesin, sipil, apa sebagainya. Karena pembidangan itu perlu. Supaya manusia itu tidak general. Kalau general, mau jadi apa yang mau disampaikan ini kan? Tapi kalau dia sudah S2, lalu dia sesuai pula pekerjaan dia memang bidangnya berbeda dengan S1-nya, ya silakan. Perdalamlah di situ gitu. Nah, jadi ini saya ini kan, Kampus Merdeka ini janganlah mahasiswa itu dimerdekakan semerdeka-merdekanya sehingga core ilmunya itu menjadi berkurang bebannya. Macam mana dia mau siap pakai? Kalau perkara teori semua mahasiswa bisa baca kok, dia sibuk. Dosen main jelaskan itu, aku udah baca itu kok. Tapi kami, Jaya, sama kami, pernah kami dapat seorang dosen, ya, dia seorang praktisi di PDM kita lagi. Ketika dia mengajar pompa, itu kami mantap sekali. Dia bisa bicara bukan hanya teori, dia artikan teori itu secara gejalanya bagaimana apa ya, itu tidak ada di buku. Kavitasi, apa itu definisinya ada, water hammer definisinya ada, itu semua orang bisa baca. Tapi bagaimana itu terjadi, bagaimana gejala ketika ikut terjadi atau apa penyebab, itu biasanya nggak ada di literatur. Itu pengalaman. Nah ini yang kita perlukan, sehingga perlu ada dosen praktisi. Nah ini cukup S2 kalau menurut saya. Dan dia bisa dikonversikan nanti mendapat profesor. Tapi jangan paksa lagi S3. Lalu yang ketiga, dosen praktisi dari luar, dari dunia industri. Nah, kemarin saya bicara dengan salah seorang yang menangani bidang pendidikan lah ya di fakultas. Dia bilang begini, kalau dulu Bang, kita kan takut sekali kalau ada dosen kita kerja di luar, kalau ada akreditasi kita sembunyikan. Kalau sekarang malah itu yang diminta katanya. Semakin banyak dosen dari luar masuk, kepakaran dari luar bisa dimasukkan, itu semakin dicari katanya. Ya alhamdulillah. Ya, jadi ya macam Saudara Jaya lah ya, walaupun tadinya dibilang dia dasarnya mesin, tapi setelah dia tamat dia memperdalam di lingkungan, di apa semua itu ya itu sah-sah saja. Nah, jadi nanti kepakarannya ini macam Jaya ini ya, ilmu dia ini nggak bisa, dokter pun belum tentu bisa mengajarkan. Ya teorinya bisa saja. Tapi bagaimana itu masalah pengolahan pabrik ini apa semua ilmu, jangan mentang-mentang dia dokter dikelilingi aja langsung dia bisa ngambil. Makanya coba Jaya dulu coba. Tunggu. Makanya bentar dulu ya. Makanya yang dibikin menteri ini sekarang jangan sesudah tamat baru sibuk merdeka. Disiapkan dari sekarang dari mahasiswa itu merdeka dia supaya hasilnya kafah. Jangan nanti ya. Gimana Jaya? Ya, aku begini teringat aku sama dua tokoh. Satu Gaddafi, satu Untung. Oh, itu kan cuma level kolonel. Oh iya. Jadi naik jadi pimpinan semua di atas kolonel dibuang ya. Nggak boleh ada jalan di atas kolonel. Nah, sebenarnya dia kan cuma master ya. Potongnya. Ada yang lebih rendah lagi ya. Ada lebih rendah lagi di Uganda. Kopral ya jadi presiden. Iya. Kopral. Ya. Ini jadi pimpinan cuma kolonel. Maksudnya udah jelas lah ya. Ya. Jadi begini, kalau aku lihat ini yang dilakukan menteri sekarang ini cuma merenovasi dosa masa lalu perguruan tinggi. Perguruan tinggi banyak kali dosanya ini. Betul. Banyak kali dosanya. Contohnya gini, sekarang keluar apa? Dosen tidak berkualitas. Mahasiswa tamat tidak berkualitas. Laboratorium tidak berkualitas. Semua nggak ada yang berkualitas. Berkuantitas pun tidak. Kenapa? Kuantitasnya banyak dijual, banyak dibolongi, banyak macam-macam lah. Nah, kalau kulihat begini, sebenarnya
Tapi aku terangkan dulu. Aku insinyur. Tapi aku punya anggota himpunan sarjana kesusastraan Indonesia. Ada yang punya enggak orang lain? Iya. Aku himpunan sarjana kesusastraan Indonesia. Aku anggota, bukan anggota kehormatan, memang anggota. Nah, kenapa yang kualami seperti ini? Karena selama ini dosen-dosen yang guru-guru besar itu punya kewajiban di undang-undang. Orang guru besar itu harus membimbing S3, harus menulis buku. Coba tanya, ada nggak 1% penulis guru besar menulis buku? Meneliti juga, meneliti. Enggak, yang kewajiban. Ya, kewajiban meneliti. Penelitian ya. Ya, penelitian. Penelitian pengabdian itu wajib. Makanya kalau di Malaysia, profesor itu pun ada grade-nya. Dia tetap naik atas. Kalau kita kan enggak, begitu profesor tidur pun dia profesor sampai mati. Enggak, Ya, itu salah kita. Loh, kalau mau naik, dosen senior menjepit kita. Itu salahnya. Itu pernah kejadian. Itu pernah kejadian lusuh. Kalau kita meneliti, kita menulis, maka kumnya dibagi dua. Kita menulis kalau belum golongan 64, kita harus ada pengampu. Pengampunya dapat 60%, kita 40%. Itu pernah dilakukan. Akibatnya apa? Yang dosen-dosen tua-tua yang duduk aja dapat 60 angkanya. Naik dia terus. Yang awak setengah mati, cuma dapat 0,4. Itu pernah dilakukan di Indonesia ini. Jadi gini, kalau kata si Bludi tadi, dia kan khawatir core-nya dari satu fakultas itu berkurang karena masuknya yang unsur lain. Nah, pertanyaanku sederhana. Mungkin ini satu fenomena, mungkin tolong dijawab juga. Akhir-akhir ini aku juga sering diundang orang, ya, ngajar. Jadi namanya itu apa? Pembekalan terhadap sarjana baru. Bayangkan nih, pembekalan terhadap sarjana baru sifatnya universal. Jadi tidak lagi bicara tentang orang ini lulusan teknik, ada pembekalan bagaimana nanti dia kerja di jurusan tekniknya atau pertanian dan seterusnya. Nah, ini fenomena, artinya apa? Ada kekhawatiran orang-orang yang baru taman, yang fresh graduate ini begitu keluar harus dibekalin dulu. Pembekalannya apa? Apakah selama ini kurang cukup pembekalan dengan yang core kompetensi dia itu di fakultas gitu. Nah, jadi ini juga jadi satu fenomena baru. Apa artinya? Lapangan pekerjaan susah. Jadi orang kalau di lapangan nanti bukan lagi bicara kamu itu backgroundnya apa. Dulu aku tamat pertanian masuk ke Jakarta setengah mati itu jadi kerja di pertanian juga nggak dapat. Ya, jadi aku salesman, ya kan? Jadi begitu aku jadi salesman menikmati. Kenapa pada saat itu golongan 3A gajinya cuma 98.000. Dengan kata lain terus, kau insinyur pertanian, tetapi ketika tidak ada lowongan di pertanian, kau masuk ke tempat lain dan bisa masuk. Nah, bagi aku itu ya itulah yang disebut orang itu apa namanya? Generalis, ya. Kita kan walaupun punya ilmu kejuruan khusus, tetapi peristiwa-peristiwa semua kan kita tahu. Ya. Kita ahli politik sekarang. Kita bisa mengatakan orang bagus atau tidak. Nah, kita bisa lihat Bobby itu bagus apa enggak. Udah hebat kali kita ini sekarang. Tapi itu wajar. Tapi nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Aku mau coba kembali ke si Budi.